Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Ika Puspitarini. Saya Yus Karmani. Saya Agung Santoso. Dan saya Sunia Lopi Damayati. Kita di sini sebagai perwakilan UPT SMP Negeri 1 Wonotirto dalam mengikuti lomba karya tulis ilmiah dan vlog tingkat SMP tahun 2019. Posisi kita sekarang ini berada di bagian selatan 24 km dari pusat kota. UPT SMP Negeri 1 Wonotirto berada di Jalan Raya Wonotirto, Dusun Wonotirto, Desa Wonotirto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Yang akan kita tunjukkan dalam video ini adalah miniatur truk kayu. Dengan judul Kerajinan Miniatur Truk Kayu Membuka Peluang Usaha, Meningkatkan Ekonomi Mikro Masyarakat Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Yuk guys, Yuk! Wonotirto yang secara geografis berada di wilayah paling selatan Kabupaten Blitar, termasuk daerah yang kurang subur karena memiliki kontur wilayah pegunungan yang didominasi oleh tanah kaolin dan berbatu kapur. Tanaman yang tumbuh dengan baik hanya beberapa saja. Salah satu di antaranya adalah pohon jati yang bisa Anda lihat seperti di keliling saya ini. Luas lahan yang ditanami pohon jati membuat produksi kayu jati di Kecamatan Wonotirto berlimpah. Keadaan tersebut menginspirasi sebagian besar masyarakatnya untuk membuka usaha mebeler. Usaha mebel di Kecamatan Wonotirto tersebar di beberapa desa. Jumlahnya pun puluhan, namun rata-rata termasuk usaha-usaha kecil yang belum memiliki izin resmi. Banyaknya usaha mebel menyebabkan persaingan menjadi ketat, dan hal tersebut tentu berpengaruh juga terhadap hasil penjualan pada masing-masing usaha mebel. Banyaknya usaha mebel juga berpengaruh terhadap berlimpahnya limbah dari hasil produksi tersebut. Padahal, bila mereka mau kreatif, memanfaatkan limbah-limbah tersebut untuk membuat aneka aksesoris atau kerajinan seperti miniatur truk kayu, maka mereka dapat memperoleh keuntungan dari usaha sampingan tersebut dan dapat mengatasi kelesuan ekonomi sebagai akibat dari persaingan usaha mebel tersebut. Saat ini, masyarakat yang menggemari miniatur truk kayu cukup banyak dan harga per unitnya juga tergolong mahal. Sayangnya, pengusaha mebel yang tertarik memanfaatkan limbah kayu, mebelnya masih belum banyak. Oleh sebab itu, penulis tertarik mengangkat pembuatan kerajinan truk kayu ini agar dapat mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambat perkembangannya, serta upaya-upaya apa yang perlu dilakukan agar kerajinan miniatur truk kayu tersebut dapat berkembang dengan baik di Kecamatan Wonotirto, sehingga dapat meningkatkan ekonomi mikro masyarakat setempat. Adapun metode penelitian yang kami gunakan adalah metode deskriptif kualitatif, karena tujuan kami hanya menggambarkan bagaimana perkembangan miniatur truk kayu, faktor-faktor yang menghambat serta upaya yang perlu dilakukan agar pembuatan kerajinan miniatur truk kayu dapat berkembang di Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, sehingga dapat meningkatkan ekonomi mikro masyarakat setempat.
berada di tempat lokasi miniatur truk dan tempat proses pembuatannya. Ayo lihat. ayo Yang lebih besar gitu. Enggak membantu install. Oh, jadi tenaga profesional. Ada rencana tapi belum urung terselesaikan lah, belum bisa mengendali ya mungkin sih. Faktor yang menghambat perkembangan pembuatan miniatur truk kayu antara lain. Faktor pertama, sumber daya manusia, yaitu 1. Kurangnya tenaga ahli. 2. Perhatian pemerintah setempat belum maksimal. Faktor kedua, pemasaran produk, yaitu 1. Kurangnya promosi. 2. Teknik penjualan masih sederhana. Faktor ketiga, modal, yaitu 1. Kurangnya modal. 2. Pengrajin miniatur truk belum berani meminjam ke bank. Upaya-upaya yang perlu dilakukan agar pembuatan kerajinan miniatur truk kayu di Kecamatan Wonotirto dapat berkembang antara lain 1. Berkaitan dengan kurangnya sumber daya manusia, yaitu 1. Mendatangkan tenaga ahli atau tenaga profesional. 2. Orang yang memiliki kemampuan membuat miniatur truk kayu mau memberikan bimbingan gratis kepada para pengusaha mebel lain atau pada pemuda setempat yang masih menganggur. 3. Masyarakat setempat dapat memanfaatkan channel YouTube untuk media belajar. 4. Pemerintah desa dapat berperan aktif untuk membantu kesulitan yang berkaitan dengan penggadaan tenaga ahli. 2. Berkaitan dengan pemasaran produk, yaitu A. Menyangkut usaha promosi. 1. Menyebarkan brosur. 2. Membuat iklan melalui media sosial. 3. Mengikuti berbagai kontes miniatur truk kayu. B. Menyangkut teknik usaha penjualan. 1. Menjajakan di depan rumah atau di tempat-tempat strategis. 2. Memasarkan di tempat-tempat wisata. 3. Mengikuti berbagai pameran. 4. Bekerja sama dengan dinas terkait. 3. Berkaitan dengan permodalan, yaitu 1. Berkaitan dengan kurangnya modal, maka pengrajin miniatur truk dapat menabung. 2. Mencari pinjaman ke bank melalui program usaha kecil menengah atau UKM atau kredit tanpa agunan atau KTA. 3. Penggadaian aset berharga yang kurang berguna. 4. Meminjam pada orang-orang terdekat. 5. Menawarkan kepada teman untuk menjadi investor kecil-kecilan. Hai guys! Kesimpulan dari video ini adalah banyaknya usaha mebel juga memberikan gambaran betapa ketatnya persaingan usaha mebel di Kecamatan Wonotirto yang pada akhirnya juga berpengaruh pada hasil penjualan. Oleh karena itu, pemanfaatan limbah-limbah kayu dari hasil produksi mebel menjadikan miniatur truk dapat menjadi pilihan usaha sampingan yang menjanjikan. Apalagi bila usaha sampingan tersebut juga melibatkan para pemuda setempat yang masih belum memiliki pekerjaan, tentu akan bisa membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan ekonomi mikro masyarakat Kecamatan Wonotirto. Masalah-masalah yang dihadapi oleh para pengusaha mebel kecil di Kecamatan Wonotirto pada khususnya segera teratasi, sehingga bisa membuka peluang kepada mereka untuk mengembangkan usaha sampingan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Bila ada kekurangan dan kesalahan dalam video ini, kami mohon maaf. Dan jangan lupa like, Komen, subscribe, And share. dan jangan lupa aktifin loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.